Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas aspek-aspek dunia kerja dan prinsip K3, di mana K3 bukan hanya soal kepatuhan hukum, tapi juga tentang melindungi pekerja sekaligus meningkatkan produktivitas perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ilham dengan NPM 2304 1050 141. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan teman saya. Perkenalkan, nama saya Aidil Cokan Akbar. Saya dari kelompok 2 dengan NPM 2304 1050 176. Saya akan melanjutkan aspek dalam dunia kerja. Dalam dunia kerja ada 5 aspek utama. Yang pertama, aspek keselamatan, yaitu memastikan pekerja terhindar dari kecelakaan. Kedua, aspek hukum, karena perusahaan wajib taat pada undang-undang. Dan yang ketiga, aspek ekonomi, di mana K3 menekan biaya kerugian. Yang keempat, aspek engineering, yaitu penerapan rekayasa teknik. Dan yang terakhir, aspek sosial, yang membentuk budaya kerja. Dan saya akan melanjutkan slide ketiga, yaitu tentang prinsip zero accident. Prinsip zero accident artinya kita berusaha keras agar tidak ada kecelakaan kerja sama sekali. Caranya dengan memberikan pelatihan rutin, menetapkan SOP yang jelas, menyediakan APD sesuai standar, hingga melakukan inspeksi. Selain itu, budaya melaporkan insiden juga harus didukung agar kita bisa belajar dari setiap potensi bahaya. Akan slide keempat akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farisi dengan NPM 2304 1050 128. Baik, di sini saya akan menunjukkan presentasi dari teman saya. Pentingnya kepatuhan hukum, memberi perlindungan hukum bagi pekerja dan perusahaan, menghindari sanksi, pidana, denda, penutupan usaha, menjamin standar keselamatan minimum, meningkatkan kredibilitas perusahaan. Baik, selanjutnya, kepatuhan hukum dalam K3 sangat penting karena memberi perlindungan baik bagi pekerja maupun perusahaan. Jika perusahaan abai bisa terkena sanksi hukum. Selain itu, kepatuhan menjamin standar keselamatan minimum selalu diterapkan sehingga kepercayaan masyarakat dan mitra terhadap perusahaan semakin tinggi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ergonomi adalah bagian dari engineering, aspek yang menyesuaikan pekerjaan dengan kemampuan manusia. Dengan ergonomi yang baik, pekerja lebih nyaman dan risiko cedera berkurang. Contohnya kursi dan meja kerja yang sesuai postur, atau tombol kontrol mesin yang mudah dijangkau. Baik, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan, saya Afrian Tampu Bolon, nomor NPM saya 2304 1050 170. Saya akan melanjutkan hasil presentasi dari kelompok kami, yang dimana saya akan menjelaskan terkait aspek sosial dan budaya keselamatan. Dari hasil diskusi kami memperoleh 3 poin utama, yaitu poin utamanya untuk nomor 1, yaitu solidaritas dan kepedulian antar pekerja. Nomor 2, komunikasi yang baik, mengurangi risiko kecelakaan. Dan untuk nomor 3, kepemimpinan atau safety first, menghasilkan budaya saling mengingatkan. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, aspek sosial memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman. Ketika para pekerja saling peduli, rasa tanggung jawab bersama akan tumbuh, dan budaya keselamatan dapat terbentuk secara alami. Bukan hanya karena peraturan yang dipaksakan, komunikasi yang baik antara pekerja, baik secara formal maupun informal, akan membantu mengurangi risiko terjadinya salah paham yang bisa berujung pada kecelakaan kerja. Selain itu, kepemimpinan yang menekankan prinsip safety first tidak hanya memberikan contoh, tetapi juga mendorong setiap individu untuk berani mengingatkan rekan kerjanya ketika melihat potensi berbahaya. Dengan adanya kerjasama, kepedulian, dan juga komunikasi yang terbuka, suasana kerja menjadi lebih harmonis, produktif, serta mampu menciptakan sistem keselamatan yang berkelanjutan.
Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firza Putra dengan NPM 23041050 150. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi pada slide ini kita akan membahas tentang Hydra DC sebagai prinsip utama, yang mana Hydra DC ini memiliki arti atau diartikan juga sebagai Hazard Identification, Risk and Assessment and Determining Control, yang dimana Hydra DC ini berfungsi sebagai identifikasi bahaya, kemudian menilai tingkat risiko, menetapkan pengendalian, eliminasi, substitusi, rekayasa administratif APD, dan sebagai dasar kebijakan K3 berkelanjutan. Hydra DC adalah prinsip utama K3. Yang pertama, kita akan mengidentifikasikan potensi bahaya. Kemudian selanjutnya kita menilai tingkat risiko dari bahaya tersebut. Dan ketiga, kita menentukan langkah pengendalian sesuai hierarki. Lalu kita akan mulai dari eliminasi sampai penggunaan APD. Hydra DC ini sendiri menjadi dasar dalam membuat kebijakan K3 yang berkesinambungan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebagai penutup, mari kita simpulkan kembali poin-poin penting yang sudah kita bahas bersama. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 bukan hanya sekedar aturan yang tertulis di atas kertas, melainkan sebuah sistem yang menyatukan berbagai aspek penting. Mulai dari aspek safety untuk melindungi nyawa dan kesehatan, aspek legal yang memastikan kepatuhan terhadap regulasi, aspek ekonomi yang berhubungan dengan efisiensi biaya dan produktivitas, aspek engineering yang berfokus pada penerapan teknologi dan rekayasa, hingga aspek sosial yang membentuk budaya dan perilaku kerja sehari-hari. Semua aspek ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Kenapa zero accident yang menjadi tujuan utama K3 bukanlah suatu yang dapat dicapai secara instan. Dibutuhkan komitmen, kesadaran, dan kerjasama dari seluruh pihak-pihak pimpinan, pekerja, maupun masyarakat di lingkungan kerja. Zero accident adalah hasil dari budaya keselamatan dan konsisten dan berkesinambungan. Dalam praktiknya, salah satu fondasi terpenting penerapan K3 adalah HR Hazard, Identification, Risk Assessment, and Determining Control. Melalui proses ini, setiap potensi bahaya dapat dikenali lebih awal, resikonya dapat dianalisis secara mendalam, dan langkah pengendaliannya dapat ditentukan dengan tepat. Dengan demikian, kita tidak hanya bereaksi ketika kecelakaan terjadi, tetapi juga mencegahnya sejak dini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama wujudkan budaya kerja yang selamat, sehat, dan produktif, bukan hanya demi keberlangsungan organisasi atau perusahaan, tetapi juga demi melindungi kualitas hidup setiap pekerja, keluarga, dan masyarakat luas. Dengan menjadikan K3 sebagai komitmen bersama, kita turut berkontribusi membangun masa depan yang lebih aman, berkelanjutan, dan penuh kepedulian terhadap manusia. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga semangat K3 ini bisa terus kita terapkan, bukan hanya di lingkungan kerja, tetapi juga di